Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, perkenalkan nama saya Rifat Asawin Kamamo dan teman saya. Nama saya Rania Zinta Atira. Hari ini kita akan melakukan wawancara dalam rangka tugas akhir sejarah bahasa Indonesia kelas 12 MIPA 2. Baik, Sejarah, sejarah Indonesia betul. Tadi bahas. Oh iya, sejarah Indonesia 12 IPA 2. Hari ini kita bersama dengan Bapak Aditya Warman. Bapak Aditya Warman. Beliau ini sempat menjabat sebagai Direktur Utama Jasa Marga, betul ya, Bu? Ya. Ya. Baik, kita langsung mulai pertanyaan yang nomor 1. Silakan. Saya dulu jabat jadi direktur itu pada tahun berapa? Saya menjabat Direktur Utama Jasa Marga dari tahun 2012 sampai dengan 2017. 5 tahun berarti ya? Ya, satu periode. Dan sebelumnya dari 2008 sampai 2012 saya Direktur Operasi Jasa Marga. Yang kalau boleh tahu dulu kuliahnya itu ada jurusan apa ya? Saya mengambil jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Ya, teknik sekarang kan dibagi. Dulu cuma teknik sipil, teknik arsitek, dengan teknik kimia, ada elektro, saya teknik sipil. Ya. Tahun berapa itu ya kalau boleh tahu? Saya masuk tahun 76 dan saya selesai tahun 2002. Ya, ya tua sekali. Apa-apa yang penting lulus. Enggak, sebentar. Saya 76, tamatnya 82. Ya, bukan 2002. Kalau 2002 kan berapa tahun? Wah. Kayak Pak Jokowi lagi kan 2003 itu. Waduh. Jadi 76 saya tamatnya 2086. 81. Waktu jadi mahasiswa itu yang pernah nggak sih ikut-ikut yang namanya demo gitu yang atau mungkin kegiatan bakti sosial dari kampus atau dari jurusan? Ya, memang saya dulu pertama waktu awal-awalnya kita membuat kelompok kerja, kelompok belajar bersama. Dan saya pernah menjadi ketua senat Fakultas Teknik. Wah. Jadi kalau zaman dulu ketua senat itu seperti gubernurnya lah. Wah. Mantap. Dan waktu itu periodenya tahu-tahu dalam perjalanan tahun 78 kita demo karena kegiatan mahasiswa sudah dipasung pada saat itu ada NKK. Ya, dulu ada NKK, ada waktu zamannya Menteri Pendidikan dan itu adalah Yusuf waktu zamannya Presiden Soeharto. Karena ketakutan pada saat itu kita seperti negara dalam negara sendiri di kampus kita sangat aktif ya, sangat ditakutilah pada saat itu sehingga di Senat itu tidak boleh lagi beraktivitas tanpa ada sepengetahuan pimpinan itu dekan ya. Oh, dekan. Kalau dulu Dewan Mahasiswanya di rektorat jadi rektor. Saya pernah demonstrasi di Jakarta waktu tahun 78 mewakili Undip waktu ada tanda tangan pernyataan mahasiswa seluruh Indonesia. Wah. Ya, cukup menarik ya teman-teman. Cukup menarik. Kisah mahasiswanya yang kita Jadi kalau sekarang kamu dengar nanti pada saat kamu jadi kuliah yang disebut dengan aktivis. aktivis ya, betul. Aktivis itu adalah semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu orang yang sangat aktif. Mantap. Ya, Ya, Mbah kan terjun nih di lapangan ya, ya. lapangan. Nah, sempat nggak sih Mbah berapa kali dapat penentangan dari aparatur sipil atau mungkin ya semacam kepolisian, militer? Karena kita tahu kan presiden kedua kita cukup ini ya, sangat ketat. Ini itu nggak boleh, ini itu sesuai permintaan dia, asalkan Ya. Bapak senang. Betul. Kita dulu juga punya taktik dan strategi waktu mau ikut demo ke Jakarta karena kita kan datangnya dari Semarang. Saya kuliah di Universitas Diponegoro Semarang.
Jadi pada saat kita berangkat dan pulang kita naik kereta kan karena masih mahasiswa, kita meninggalkan semua identitas kita. Kita nggak bawa KTP, nggak bawa apa. Kalau ditanya kita apa nganggur gitu. Kita kalau mahasiswa itu udah nggak boleh bawa ke Jakarta. Betul. Ya. Ya. Jadi waktu saya sampai di Senen itu kan sudah ada pemeriksaan gitu kan di stasiun Senen dari Tawang dari Semarang diperiksa kita kan. Kamu mahasiswa apa bukan? Enggak, kita apa? Sudah mau cari kerjaan. Mana KTP-nya kan dia bawa kita. Kita dicurigain gitu ya. Karena tampang kita tampang mahasiswa. Iya. Tapi kita nggak sempat ditangkap. Ya, Mbak pernah nggak lihat kondisi masyarakat di sekitar waktu kuliah itu gimana menurut Mbak? Apakah terbilang mayoritas layak untuk disebut sebagai apa ya manusia atau justru terjadi atau Ya Sangat memang pada saat itu kan kita pernah di Jawa Tengah itu ikut demonstrasi membela adanya mau dibangunnya gedung obo gitu ya. Karena pada saat itu kita dapat informasi masyarakatnya tidak dibebaskan sesuai dengan hak dan kewajibannya, hak-haknya gitu ya. Tanahnya dibeli murah segala macam. Nah kita juga ikut bagaimana agar supaya pemerintah memperhatikan rakyat ini gitu ya. Jangan seenak-enaknya, jangan semena-mena. Tapi memang kan kamu belum lahir pada saat itu ya. belum jauh Lahir. sekali. Sangat kepemimpinannya sangat itu sekali, diktator sekali ya. Kita lihat sehingga demokrasi itu tidak terjadi. Semuanya dikendalikan. Nah, kita cuman pada saat itu ingin agar supaya ini jangan jangan menerus gitu ya. Ya harus diselesaikan karena kita juga baca literatur segala macam bahwa negara-negara yang maju itu ya negara yang demokrasi. Betul. Ya. Nah kita pada saat itu kan semuanya dipasung bener semuanya tuh kan. Sebagai suatu contoh, silakan. Sebagai contoh aja, partainya pada saat itu cuma 3 aja. Golkar, P3, PDI. Ya, jadi betul-betul semuanya dibatasi dalam kehidupannya itu kan. Nah, kita sebagai mahasiswa yang kita ngomong kita adalah harapan bangsa masa depan, idealisnya kan begitu. Ya. Ya kita juga ingin agar supaya negara kita ini maju. Gitu. Jangan sama cuma dengan Afrika, dengan mana gitu. Tapi ya itu dinamika lah pada saat itu kan. Karena wah itu demonstrasi luar biasa. Tanya lagi. Masih ada pertanyaan? masih Apa? kalau menurut saya keadaan ekonomi di negara saya lihat Ya susah ya karena semua itu diatur semua ya. Kayak ekonominya itu seperti ini loh, inflasi diatur segala macam, semuanya tidak sesuai dengan definisi yang layak secara internasional gitu ya. Jadi semuanya itu ya kita betul-betul tamanya kita kan besi bener ya, satu bener ya apa itu ya. Sehingga memang ya kalau lihat kita kesejahteraannya dibandingkan dengan mana gitu loh. Ya kan? Dibandingkan dengan mana gitu loh. Kan mungkin kita nggak apa-apa ekonominya agak rendah tapi masalah kehidupan itu bisa bebas kan ini semuanya dibatasi. Masalah pers dibatasi untuk bebas berpendapat dibatasi, mahasiswa nggak boleh lagi ngomong untuk bela rakyat kan. Oh iya. Nah ini kan awal untuk negara yang akan hancur kan kira-kira gitu. Nah jadi kalau kita lihat kalau sekarang ini memang sudah ada demokrasinya lah. Kayak contohnya kamu kan anak-anak melihat bahwa pemilihan presiden sudah langsung. Kalau dulu yang disebut pemilihan tidak langsung. Jadi kita hanya memilih partai. Nanti partai itulah siapa yang terpilih di DPR yang memilih presiden. Nah ini kan banyak sekali hal-hal yang negatif. Saya bisa beli suara lah kira-kira kan gitu. Nah kalau sekarang kan kamu disuruh langsung siapa nih presiden calonnya berapa orang kan gitu. Kita boleh nyoblos langsung siapa. Nah harapannya secara teori kalau ini sudah demikian sehingga betul-betul pemilihan itu bukan dimainkan oleh sekelompok elit. Iya. Ya, jadi ini yang kita masalahnya nanti ini apakah lebih baik itu jangan dilihat dulu. Kalau masalah baik nggak mahal itu sangat tergantung dari pemimpin kita. Ya, saya yakin dengan adik-adik pemimpin itu adalah orang yang punya hati dalam memimpin. Ya, bukan dia karena dia presiden berarti dia lebih bagus, bukan belum tentu. Kalau presidennya lebih gayanya
Tetapi yang penting pada prosesnya itu sudah proses yang benar dulu. Bahwa pemilihan presiden sekarang itu adalah sepenuhnya di tangan rakyat. Nah kalau kita salah pilih, nanti pada satu saat yang kita pilih nggak begitu sesuai dengan, jangan marah. Karena itu pilihan rakyat, gitu ya. Nah makanya sekarang adik-adik kalau ada punya hak coblos nanti, tolong siapa presiden itu dipelajari autobiografinya seperti apa orangnya. Orangnya kan nggak ujuk-ujuk jadi presiden, ya pernah jadi wali kota, mungkin pernah jadi gubernur. Kita lihat dulu betul autobiografinya apa, visi misinya apa. Karena ini kan akan memimpin Indonesia 5 tahun lagi loh. Ya, nasibnya di tangan dia karena kebijaksanaan tangan presiden. Jadi jangan hanya ikut teman-teman di sini pilih ini aja, Adit aja deh, Adit. Tapi belum tentu siapa Adit itu kamu nggak tahu. Ya, kemampuannya ada enggak, visi misinya ada enggak, cara memimpinnya ditaktor atau enggak. Ya, jadi kita nanti milih itu betul-betul yang kita yakin nih. Ya, setelah itu bila perlu kita berhajat kepada Allah. Ya tunjukkan kepada kami nanti siapa yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Salah memimpin kita akan juga salah. Ya. Nah Pak Jokowi kan kita ngomong lumayan lah orangnya gitu ya. Tapi kan karena memang bukan orang yang punya background politik yang itu, dia diserang orang terus sekarang ini ya. Tapi kita lihat sekarang nih, karena bidangnya dulu yang ini jalan tol. Jalan tol ini berkembang sejak adanya Jokowi. You know, Trans Java ini nyambung tuh Jokowi loh. Sumatera sekarang sudah hampir sepertiga Pulau Jawa ada jalan tol. Itu Jokowi semua. Kita lihat bendungan-bendungan yang jadi zamannya Pak Jokowi. Hanya dia memang orangnya lugu mungkin, tapi banyak diserang dengan orang-orang yang pinter-pinter elit ini gitu. Tapi kalau kita bicara masalah infrastruktur, Indonesia itu sekarang sudah bagus. Dan Jokowi yakin banget karena ada pepatah Cina ya. Pepatah Cina itu karena saya ini pernah banyak belajar ke Cina, ke Jepang juga. Orang Cina ngomong kalau negara kamu mau maju bikin jalan, bukan jalan tol ya, bikin jalan. Di Cina itu namanya jalan antara utara selatan, barat timur itu udah nyambung. Nah ternyata benar. Apa sih fungsi jalan? Satu ya, jalan itu fungsinya untuk mempersatu bangsa. Gimana coba di Pulau Jawa aja itu jalan tuh yang ada di pulau besarnya aja. Nah, masyarakat kita yang di desa kalau dia punya perkebunan atau dia punya apa, dia mau jual itu ke kota tuh mahal sekali dan lama. Kayak kemarin kamu nonton nggak di TV ada perkebun petani tomat itu buang. Oh Karena iya. harga rendah, dia jual lagi udah nggak sesuai dengan harga yang dia produksi kira-kira gitu. Akibat apa ya tadi, sarana transportasi tuh dari kampung dia untuk ke kota itu susah banget gitu. Padahal tomat itu kan nggak boleh lebih 2 hari busuk. Nah, jadi jalan itu salah satu fungsinya itu. Bagaimana mendekatkan antara petani yang ada di daerah dengan marketnya di mana. Nah kalau ini sarananya belum ada, transportasi untuk ke sini belum ada, masyarakat kita mau seperti apa? Sekarang kamu coba jalan-jalan ke Sumatera, kamu masih enak tinggal di Jakarta ini. Antara sekolah dengan rumah tuh masih dijangkau. Mereka tuh jalan 5 kilo, 3 kilo. Di Banten tuh aja yang orang mau sekolah anak-anak tuh 17 km. Ya, yang namanya di daerah mana dari atas bukit dia turun ke bawah, tidak ada transportasi apa-apa. Kamu lihat itu nangis gak gitu? Iya. Kita mesti melihat seperti itu dan kita harus pernah melihat seperti itu, baru kita sadar kita ini seperti apa. Nah inilah kita akan ingin membangun Indonesia. Sementara ini belum mampu menjamah semua rakyat kita ini akan begini terus sulit. Ya. Jadi itu gimana? Nggak bisa. Makanya kan ada kebijaksanaan. Jangan harus ada pemerataan pembangunan. Jangan di Pulau Jawa. Rakyat Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Tapi yang maju ini cuma Pulau Jawa aja. Ya betul. Sehingga ada kecemburuan kalau kamu mau tahu. Sekarang Papua mau merdeka terus. Kan baca berita kan? Kenapa? Itu kecemburuan sosial. Beberapa tahun yang dulu Aceh kan mau merdeka karena merasa tidak pernah diperhatikan, tidak sampai ke sana dari pembangunannya. Hanya di Jawa dengan kota-kota besar aja. Nah, Anda akan jadi pemimpin. Bagaimana mau jadi pemimpin itu mikirin semuanya, bukan hanya mikirin kota yang udah jadi aja. Ya, kita ini di Jawa dicemburui orang-orang daerah.
Mereka mau merdeka sendiri-sendiri. Nah kalau kita udah pecah kayak apa, pisah kayak Uni Soviet apa enggak? Kasihan kita ini. Iya, betul. Soviet itu pecah kan sekarang ini kan? Iya. Ukraina itu dulu dibawa Soviet. Nah kita nanti ada apa negara Sumatera Selatan, negara Kalimantan mau jadi apa negara kita? Makanya kita ini sudah harus kompak, jangan mau dipecah belah. Nanti kamu mau keluar ke apa kalau jadi mau ke Bandung aja di Jakarta bikin paspor loh. Iya. Gimana juga. coba? Itu terjadi itu di Soviet itu yang perang saudara sekarang ini. Ya, Slovenia dengan Ukraina, kamu bacalah itu sedih banget kita. Ya. Kamu dapat nggak? Saya Om baru dapat tulisan dari orang yang ada dari salah satu negara yang sekarang dia pemain bola di Indonesia. Ngomong itu sampai nangis. Saya sedih katanya. Saya akan menjadi warga negara Indonesia. Saya pulang ke Soviet sana, mana tetangga saya mana tuh udah gak ada lagi, udah berantem, udah musuhan. Nah kan sama dengan kira-kira kalau kita pikirkan nanti suatu saat orang Jawa Barat dengan orang Jawa Timur udah musuhan jadi gimana coba? Padahal itu kan satu darah rakyat Indonesia gitu akibat ini gitu. Kenapa kita mau ngarah ke situ? Nah kalau ini kan butuh presiden yang punya visi yang luar biasa. Betul. Ya, dia betul-betul orang yang tidak melihat saya ini dari Solo kayak kalau saya harus mikirkan Indonesia secara keseluruhan. Ya, makanya dia mau pindahkan ibu kota mungkin Om tak tahu. Ini saya cuma menebak. Jadi pindahkan Kalimantan itu biar jangan Jawa sentris. Ya kan ini kan pindahkan ke Samarinda nih, mudah-mudahan. Jadi bukan Jawa sentris. Di sana berkembang juga menjadi ibu kota. Walaupun mahal biayanya, kita harus bikin gedung lagi, kita harus bikin apa. Tapi untuk masa depan yang itu mungkin kita harus berani seperti itu. Iya. Nanti 5 tahun lagi pindahkan lagi ke Sumatera gitu kira-kira. Jadi ada keadilan di situ. Apa hujan-hujan? Ya. Hujan-hujan. Enggak, bisa. Jadi kira-kira itu aja pemikirannya ya. Jangan kita melihat, saya udah nyaman, saya udah sekolah yang bagus, saya terima kasih dengan orang tua pendidikan. Tapi kamu nggak boleh hanya berpikir ke sekolah aja. Kalau kamu nanti sudah selesai sekolahnya sudah bisa masuk perguruan tinggi, kamu juga harus mikirin kita ini gitu. Ya, walaupun kecil sambung apa sumbangan kita, tapi lama-lama kan kalau mau nimbang konstitusinya besar Indonesia ini. Ya. Nah, Om berapa? Yang berani ngomong gini, saya udah praktek semua gitu loh. Ya kan? Bukannya nggak praktek, saya sedih kalau memang negara kita kan begitu. Nah, kedua titip untuk muda, kerja itu harus jujur, jangan korupsi. Nah, itu ada satu aja. Betul. Tolong benar. Kita harus dari kecil bahwa kita tidak boleh mengambil bukan hak kita. Ya, kalau kamu tidak berani korupsi, tapi kamu sudah mengorbankan orang lain karena bagi kebahagiaan kita gitu. Ya, jangan, biar aja nggak apa-apa. Nanti kita kerja sepeda motor nggak apa-apa, tapi itu keringat kita sendiri. Ya, kamu jangan lihat yang udah kayak gini, saya udah berjalan kayak gini berapa tahun gitu lah ya, banding tulangnya juga luar biasa. Proses. Iya, proses. Tapi jangan dinikmati kayak gini karena korupsi. Ya. Nah, kalau kita ngomong, tolong pertanggungjawabkan yang berani diurut harta ini dari mana, nanti dari berapa pendapat saya, bener nggak ini kan? Nah, kira-kira ini kan itu saya berani untuk diurut ya. Di audit Ya. sehingga semuanya dapat kita pertanggungjawabkan gitu. Itulah kira-kira yang bisa menjadi wejangan. Iya. Silakan ditulis apalagi Iya. Sepanjang Mbah nih dari umur 17 tahun sampai sekarang, sempat nggak Mbah mengalami yang namanya serangan fajar, yang pagi-pagi datang titipan uang, makanan, bingkisan, pilih nomor ini, pilih Pak ini, terus mungkin dapat ancaman kalau tidak pilih nomor-nomor tertentu atau pasangan tertentu? ya kebetulan saya sudah punya hak ini sudah di mahasiswa kan ya. Nah beruntungnya mahasiswa itu tidak berani siapapun yang datangi. Yang datang itu pasti orang yang kurang pendidikan, orang yang kurang mampu. Kamu nggak berani didatangin orang itu, coba aja. Nggak mungkin didatangin, ya, apalagi yang buat anak SMA ini. Karena kita dianggap seorang yang idealis. Yang didatang itu pasti orang yang sudah didata oleh mereka.
yang kurang mampu dikasih 100.000. Kamu mau dengar nggak 100.000? Nggak mau kan? Baru 100 juta mau gitu. Kalau 100.000 kan minta dengan orang tua aja. Jadi pertanyaan tadi belum pernah yang yang ini ngalamin karena udah jadi mahasiswa. Orang takut dengan mahasiswa pada saat itu. Karena kalau dia salah alamat kita bongkar kasus itu kan jadi rame kan. Ya, mau disogok, mau disuruh pilih apa, nggak baik. Aduh, hujannya kayak gitu. Motor kamu kejalan semua ya? Nggak apa-apa. Katanya nggak apa-apa, nggak bisa starter. Karena waktu Dorong slow. nggak akan lari motornya. Ya tadi Mbak Febri ngomong kapan Pak? Malam ini udah nggak apa-apa, saya siap lah, kasihan nanti takutnya kalau ini kan ya begini. Iya betul. Ya nggak tahu kalau mau ucap kan. Apalagi ya. Tanya lagi dia. Karena ya tajam-tajam hanya kayak gitu, kata papanya ringan. Tajam-tajam takutnya ini Ting 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 ting. serem juga. Amrin. Boleh, silakan. Apa? Perbandingan militer zaman-zaman Om mahasiswa sama sekarang ini gimana? Apa? Perbandingan militer Indonesia zaman Om sama dari sekarang. Kayak ngeliat Nggak bisa dibandingkan, kita itu nggak salah. Yang dipakai itu adalah rasio penduduk. Itu rasio. Jadi polisi, militer itu kan kalau satu. Apa bedanya polisi dengan tentara? Kamu tahu belum? polisi mengayomi masyarakat, kalau tentara melindungi. Sama-sama. Kan kamu baca polisi mengayomi. Ya polisi itu adalah urusan masalah kesusilaan. Nah, gitu. Ya dong. Jadi untuk warga negara ini yang mengatur yang itu polisi. Tetapi kalau tentara ini dalam rangka persiapan kalau kita diserang orang lain gitu, negara lain gitu ya. Atau kita dalam keadaan terancam, baru tentara yang turun, bukan polisi yang turun. Ya, gitu. Nah sehingga kalau polisi itu dia punya institusinya itu pasti sampai ke desa. Ya kalau kita ini sampai kelurahan. Di setiap kelurahan itu pasti ada polisi yang disebut dengan Batisa ini, banyak ada polisi itu kan. Iya. Kita mau lihat di YouTube. Nah itu adalah untuk apa? Untuk membina masyarakat di sini, gitu kan? Untuk memberikan rasa tenangnya di sini. Tapi kalau militer itu adanya di bara-bara, karena dia memang untuk bela kalau negara kita dalam kondisi diancam oleh negara lain, kan kira-kira gitu. Jadi nggak ada gunanya. Kalau ditanya ini, kenapa itu semakin negara kita ini semakin luas, semakin kita ini ancamannya besar, itu semakin harus kuat. Nah kalau zaman sekarang ini yang modern kayak ini bukan jumlah yang dibutuhkan, tapi teknologinya. Ya Amerika itu bisa tinggal ngejet tombol aja ngebom kita gitu loh. Iya. Jadi kalau kamu mau pilih kalian 1 juta nggak ada gunanya. Iya. Nggak ada gunanya. Jadi bukannya jumlahnya. Malah kan kalau kita bicara sekarang baca berita kan alutsista itu. Ya kan? Gimana? Kamu pernah baca nggak di Kompas dibandingkan antara Angkatan Udara Indonesia dengan Singapura? Besar kita besar Singapura sih negaranya? Besar kita secara kuantitas. Jauh kan? Iya. Luasnya kayak apa? Singapura itu kan kayak Bandung aja. Iya. Tapi jumlah pesawat kita kalah dengan dia. Gimana kan lucu kan? Nah, itu yang saya bilang kasih tadi. Itu semua itu rasionya. Pulau kita ini berapa biji sih? Luasnya berapa banyak sih kan gitu. Jawabnya seharusnya pesawat kita kalau Singapura punya 10, kita ini mungkin punya 100.000. Itu disebut dengan rasio. Gimana awalnya beda? Di Singapura itu kan kayak Bandung, Jawa Barat. Iya, kecil. Iya, kecil banget, gak ada pulau-pulaunya. Indonesia itu selain pulau-pulau besar, Sumatera, Kalimantan, kan ada pulau-pulau kecil juga. Kamu belajar kan Pulau Nias, Sumatera Utara. Kalau di sana ada Ternate di pulau mana, itu kan ada kan? Itu kan belajar itu, nah itu kan dijawab semua. Mana jumlah pesawat kita dengan Singapura kalah, kira-kira gitu. Nah itu untuk kawan aja ya, bahwa kita harus maju. Negara kita ini besar. Penduduk kita itu sudah berapa? Satu tahun nggak? Sampai berapa? 260-an lah. Coba di mana negara yang paling besar kita? Kan paling India,
Cina. Rusia itu udah tiga sekarang. Iya. Cina, ya, gimana mau jaga tangga 200 juta rakyat kita ini gitu. Sama. Malaysia berapa jumlah penduduknya? Ayo, Malaysia berapa jumlah penduduknya? 5 juta. 5 juta, 6 juta. Nah kita 260 dong. Persoalannya pasti banyak di kita. Iya. Tingkat kemiskinannya pasti banyak di kita. Jadi jangan pesimis. 6 juta dibandingin 260 kan lebih gampang ngurusin 6 juta kan. Iya. Negaranya lebih maju dikit ya pasti dibandingin dengan kota Bandung. Sekarang kalau Indonesia cuma Jakarta aja kita sudah mampu ngalahin siapa-siapa. Iya, kalau cuma Jakarta aja yang demo Indonesia udah kita ini paling makmur. Jadi kamu jangan minder, Pak, kita kok sedikitnya apa-apa pendapatan per kapita kok kalah dengan Malaysia. Ya wajar. Kita jumlahnya berapa, dia bagi berapa kan gitu. Iya. Kalau memang dia berhasil, kita akan kesini tuh Perdana Menterinya berani nggak mimpin Indonesia? Belum tentu juga. Iya. Kalau sombong, kita harus bangga. Gitu. Coba Lee Kuan Yew bisa nggak mimpin Indonesia? Belum tentu lah. Belum tentu. Ya, jadi jangan kami ikut-ikutan bandingkan kok kita kalah, presiden kita nggak kalah. Kemarin Jokowi mimpin G20 kita sebagai itu presidennya itu berhasil. Iya. Amerika dia salut untuk presiden Indonesia. Kita banyak masuk ke negara lain kan gitu. Iya. Jadi kalau lihatnya tadi pertanyaan itu nanti ada gitu, ya. Polisi kita seberapa ya kita pun yang perlu diawasi bangsa. Militernya berapa yang kita jaga. Antara militer kita dengan Malaysia harusnya banyak kita, nggak boleh banyak dia dong. Menjaga ini banyak. Nggak usah jauh-jauh. Kita milik Jabodetabeknya itu udah luar biasa kan yang diamankan utaranya ada di Bekasi, ada di Tangerang, dan itu jaga keamanan. Supaya kita jangan diserang orang luar, ya, apalagi. Itu kan zaman Soeharto itu masih ada itu ya, udah fenomena penembakan misterius itu enggak, Petrus. Ya, makanya itu kan enggak begini. Antara sejarah, kalau kamu bicara sejarah ya, antara waktu dengan kondisi itu sangat berbeda. Nggak bisa kita ngomong waktu itu dibandingkan waktu sekarang, karena nggak beda sekarang. Nah, itulah yang kita ngomong sifat beliau yang sangat pada saat itu sangat resah memang. Iya. Ya, banyak preman yang ditatur segala macam. Nah mungkin kalau kita negaranya sudah sekarang kan HAM-nya sudah tinggi, karena nggak banyak ada Petrus kan. Iya. Paling di mana mereka dipenjarakan. Tapi waktu itu Pak Harto ini menuntaskan ini ada preman, ya dia tembak. Iya. Sebelumnya. Nah itu tapi kan kalau sekarang kan pasti kita dihukum oleh HAM kan. Iya, betul. Kita bisa diembargo oleh negara-negara lain gara-gara ini. Buktinya sekarang Myanmar kan. Iya. Myanmar sekarang itu diambil oleh diambil oleh junta militer kan. Ya, masyarakatnya sekarang sangat tertekan banget di Myanmar. Nah, sekarang kan dia diambil oleh negara-negara lain dibantu dia. Ya, ya itulah kalau Indonesia nanti seperti Myanmar kayak gitu ya, presidennya dipantau misalnya gitu, ya kita akan dimusuhi negara lain. Kenapa? Negara itu kasih rakyatnya. Ya. Orang itu kan mikirkan rakyatnya betul-betul bukan presidennya kan. Iya. Sekarang aku baca di Myanmar tuh betul-betul dimusuhin. Nah, negara ASEAN aja mungkin dia. Ya kan? Karena dia betul-betul tidak menjadi pemimpin tapi mencekam rakyatnya. Nah, kan nggak boleh sekarang ini. Iya. Ya ada hukum internasional, kita harus menentukan. Karena sekarang ini kita nggak boleh ngomongin negara saya harus ngatur saya sendiri. Nah kalau memang begitu nggak boleh orang bule-bule sampai ke sini, biar aja kita tersendiri aja, berisolasi aja, hidup sendiri, bermain sendiri, nggak boleh keluar negeri orang baru boleh. Tapi kan sekarang kita negara terbuka, kita butuh negara lain bantu kita, kayak yang namanya hutang itu kan bantuan tuh. Iya. Gitu? Gimana kalau nggak utang kita nggak mampu untuk menghidupi rakyat kita, kita utang, berarti kita utang kita punya kemampuan untuk bayar dengan hasil bumi kita. Tapi kita harus utang dulu. Nah kalau kita mau utang kita harus ikuti hukum internasional, kan gitu.
IMF kita harus ikuti, World Bank kita harus ikuti, PBB harus kita ikuti, karena aturannya antar negara ini kita bisa bersama bersaing dengan mereka. Tapi kalau negaranya ditangkap kayak Myanmar sekarang gimana coba? Rakyatnya mau ngomong ditangkap. Waduh. Ya kan nggak bisa. Orang takut masuk ke Myanmar. Makanya kan di setiap negara itu pasti ada duta besar kan. Iya. Kamu lihat di Jakarta ini ada duta besar Amerika, duta besar dari Arab pun juga ada. Karena sekarang terbuka negara ini. Iya. Karena kita sudah selalu membutuhkan harus kerjasama satu dengan yang lain. Nah, sekarang negara kita juga nggak boleh tertutup. Itu yang disebut dengan hubungan internasional. Itu kan kamu belajar dari hubungan internasional kayak apa sih sebetulnya saling membantu. Dan kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Ya. Oke, apa lagi? Yang pernah nggak jadi saksi mata Petrus? Pernah. Gua kalau saksi mata enggak. Yang saya lihat kan dulu waktu itu saya kepala cabang Jagorawi ya, jalan tol. Dan pagi saya melihat apa yang hasil orang yang ditembak itu orang di pinggir jalan, sudah nggak ada nyawanya lagi. Digantung gitu atau Di dalam pagar kami. Pagi-pagi kan selalu saya jalan dulu dan kan Jagorawi itu ruangnya dari Cawang sampai ke Bogor Ciawi. Iya. Betul. Itu dan Jagorawi nanti Ompong apa yang sempat jadi kelas cabang di sana, itu masih muda gitu ya. Jalan pagi-pagi itu lihat tuh bisa ketemu 5-6 orang setiap pagi gitu ya. Terbungkus atau Tergeletak aja. Iya. Sambil menunggu kedatangan polisi kan. Ya. Itu hampir tiap saat. Hampir tiap saat. dan rata-rata tuh korbannya umur berapa kalau misalkan yang lihat apakah laki-laki Di bawah 40 nggak ada perempuan. Itu preman-preman. udah berpreman Pakai ratu, pakai apa. Yang kalau yang waktu itu banyak itu di sekitar Cibinong dengan Bogor. Hampir tiap hari saya lihat ketika lagi turun. mayoritas berarti dari Cibinong sampai Bogor itu ya mbak. Ya, Jakarta juga banyak. Itu taman mini. Wah, waduh, Banyak. saya sering bawa situ lagi. Ya, enggak, karena dulu kan ada kampung apa di sini juga Vietnam. ya banyak juga yang kena. Itu memang dari tapi mungkin nembaknya nggak di sana, di mana dibuangnya ke tol. Iya. Karena kan kalau malam nggak ada yang bisa melihat kan, Ya. sepi banget dia buang aja. Oh tuh, setiap hari gue lihat tuh beberapa bulan itu. Tapi nggak, kalau ditembak itu nggak pernah tahu. Nggak pernah, itu kan nggak mungkin disaksikan kita ya. Iya. Karena mereka nembak saya di bawah nembak dibuang. Nah dibuangnya ke kita karena itu jalan tolnya gelap gitu ya. Jagorawi itu. Apa lagi? Hah? Yang jadi kepala cabang di sana dulu. Tahun berapa itu? Tahun 90 93 apa? Pas sekali lagi gencar-gencar. Cukup menarik ya teman-teman. Bisa lihat mayat tiap hari pagi-pagi. Ada orang tidur tapi kepalanya bocor, atau orang tidur kakinya hilang. Ya, malah. Wah, ya kita nggak usah lihat temanya saya cuma ada dulu kan ada komunikasi radio dulu. Saya cuma ngasih ke anak-anak, teman-teman patroli, saya melihat ada jenazah di kilometer ini, lapor polisi gitu. Tindakan polisi langsung diangkat lalu dibawa. Wah, dia udah tahu. Ya kan memang harus ada berita acaranya. Pasti selalu tertutup. Tapi selalu tertutup. Wah, baik sekali. Pertama kali Mbak lihat, bagaimana reaksinya? Apakah, oh saya kira ini gembel gitu nggak punya rumah? Itu udah dikasih tahu. Oh sudah dikasih tahu, oh, sudah di briefing dari awal. Ya, bukan di briefing, dikasih angin aja hati-hati baca nanti baca jenazah gitu. Oh iya. Tapi dibusin aja gitu. Karena kita kan sama-sama dengan DPR gitu. Kalau patroli jalan raya itu kan polisi, kita ada kerjasama dengan mabak juga. Biar nggak shock gitu. Biar nggak shock. Ya. Wah nanti kalau ada yang jenazah ya itu ya terus ya kayak gitu kan ya rekam aja kan gimana mau ngelawan. Iya. Tapi jadi informasi kan. Sangat menarik Petrus ya. Kalau dibahas lebih dalam kita yang kena. Jangan aja. Makanya masanya beda. Iya. Waktunya berbeda.
kita tidak berharap lagi lah. Nah, supaya tidak ada lagi. Ya, supaya tidak ada lagi. Tapi ini ya, yang saya ingin kasih tahu kalian ini, semua itu harus kita lalui. Karena biasanya negara yang mau berkembang atau negara miskin berkembang dengan negara maju itu melalui kayak gitu semua. Ini kan sekarang terjadi di sebagian negara Afrika kan, Iya. teman saudara, ya udah kan mau segitu. Kelasnya masih segitu, nanti mungkin 5 tahun dia naik apa aja apa. Iya. Nah sama kalau kamu ke Papua, maaf ini ya, masa dia pakai KTK kan? Deh. Coba negara kayak gini udah tahu sekian bisa dia pakai KTK kan malu bener kan? Nah, Tapi yang kalau mungkin tahun 80 itu hampir 40% orang Papua masih KTK, mungkin sekarang sudah 10% kira-kira gitu kan? Kita maju kan? Dulu kenapa dia ngomong nggak mau pakai KTK? Isi katanya. Isi. Karena dia kan gini kan bagi dia nggak bebas. Tapi sekarang, tapi pasti dalam masanya nanti nggak ada lagi yang main KTK, tapi berapa tahun kan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi waktunya itu. Tapi inilah yang saya sebut perkembangan. Orang sekarang udah malu nggak pakai celana, nggak pakai KTK. Iya. Ya, negara apa rakyat itu nggak boleh mulai bergaul, ketemu pendatang dari Pulau Jawa ke sana, malu sudah kan? Kalau dulu kan nggak malu, ada mau tamu malah nari dia kan? Iya. Karena tidak tahu. Mudah-mudahan makin maju makin maju. Artinya lagi. Kita lanjut tanya ya. Ya, lanjut tanya boleh Mbak. Lanjut, boleh. Tadi apa ya? Kok lupa. Ya, kita agak sedikit ini ya ke arah-arah yang menyinggung tentang agama Mbak. Kebetulan kan kita tahu bahwasannya Islam itu kan mayoritas ya di negara ini. Nah, di tahun saat masa-masa Mbak kuliah pernah nggak sih Mbak melihat yang namanya kaum radikal demo seperti yang di Monas yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Pak adem ayem Bukan ada ayam ya. Jadi gini, sebenarnya yang membuat kita yang sekarang katanya disebut Islam radikal, Islam itu nggak ada yang radikal. Kalau kamu belajar agama Islam, maaf ya bukan agama Islam. Nggak ada dalam Al-Quran itu saling mencaci orang dan sama muslim. Ya, saling membunuh itu nggak ada. Kamu baca semua Al-Quran. Ya, semuanya kasih sayang antara satu dengan yang lain, harus memaafkan. Nah, ini kan masalahnya kan banyak sekali mahasiswa kita pada tahun berapa yang belajar di negara sana. Jadi ada yang di Mesir, ada yang di Mekah. Nah, mereka pulang ke sana harganya banyak juga. oh iya Ya, kenapa Nabi Muhammad diturunkan di sana? Karena di sana memang jahiliyahnya banyak. Itu. Ya, dulu kan kita tuh cuma paling pesantren. Ya, tamatan dari Arab itu kan cuma orang berangkat. Tapi tahun 80-an kan yang disuruh ke sana banyak, orang sana banyak. Nah, pulangnya kan mereka sudah terdidik. S1, nah itu tuh di situ alirannya banyak. Iya. Nah, itu. Pulang ini sudah ngomong kalau kayak gini, harus ini. bid'ah Ambil air, harus lontar, harus ini kan gitu. iya Ya waktu zaman yang sudah ya kayak sekarang ini. Ya kan? Kayak contohnya ya kamu tanya, waktu kita pertama kali datangnya gurunya teror itu kan dari Malaysia tuh, Azhar Asari ya. Asari Dia doktor gitu. Terdidik, dosen di sana. Dari sana dikejar lari ke Indonesia, dia yang pertama kali mendidik orang kita untuk bunuh diri, bom itu kan. Iya kan? Kenal nggak itu? Coba kamu lihat itu dalam itu. negara tetangga di mana? Dari Malaysia. Nah terus yang apa kiai besar yang dari Solo ini siapa? Yang kemarin baru pasal tahanannya ini, yang udah tua itu loh. Habib. Bukan Habib, bukan yang dari Solo. Siapa tahu? Siapa Brim yang dari Solo kiai siapa Brim? Yang ekstrim ini Brim? Yang ekstrim gitu loh. Orangnya bukannya Gus. Tahu nggak?
yang apa kiai besar yang dari Solo itu siapa yang Yang Basir. suaminya ditahan? Oh, bukan suaminya Novia Lomoki? Bukan. Yang ditahan itu loh siapa? Kiai siapa itu? Iya sih ada. Dia zamannya Pak Harto lari ke Malaysia. Oh. Ya kan, siapa namanya? Ya mendengar kan, lari ke Malaysia bentuk nah, waktu Pak Harto nggak diganti oleh Megawati, dia balik ke sini dia buat lagi yang kali di Mukrik itu loh, pesantren Mukrik namanya. Ngawur. Coba siapa siapa yang di Mukrik dulu itu loh. Asus siapa? Yang kemarin ditahan tempat dia pakai apa? Jenggotnya putih panjangnya ya, tapi udah bebas sekarang. Nah, Abu Bakar Basir. Ya kan? Abu Bakar Basir. Iya. Yang banyak membunuh diri itu adalah ulama dari pesantren sana. Tapi kalau nggak diajarin dari pimpinannya kan kamu minta maksud saya, itu kan ada yang ngajarin gitu kan. Nggak, kalau orang Indonesia tuh enggak kok ramah-ramah. Tapi kan di situ dicekokin, kamu mau mati dapat mau lihat tujuh bidadari enggak? Kan gitu. Iya. Kalau kamu matinya mati jihad, kamu akan ketemu 7 bidadari lah. Mati kan sekarang saya susah makan aja, itu aku mau lihat bidadari aja katanya. Ya kan itu yang anak-anak yang memang lagi kosong, hidupnya susah. Dan rata-rata tuh mereka tuh kan jualan yang di kaki lima itu kalau kita lihat siapa yang butuh-butuh diri, ada yang kemudian tetap. Ya, karena dia mantunya hidupnya susah, yang kita tuh menembuk juga, oh hidup kita susah. Paling dia jualan bangsa, jual Al-Quran, jualan apa, kita tahu susah banget hidupnya. Sehingga dia fanatik, seorang mau jadi fanatik. Nah, dicekoki oleh para orang-orang yang menggabung di ya. Ya, masalah Islam tahun begini ya, ada yang di mana kemarin itu ngebom, ada anaknya juga ikut di situ kan kita nggak mau dijauhi lagi kan. Ya itulah, jadi kamu harus tahu, kita harus belajar dan harus membaca gitu ya. Maaf saya juga tidak detail ya, karena saya juga teman kopinya baca doang. Yang mereka cara berpikirnya aja. Cara berpikirnya itu jangan terpengaruh. Itu disuruh menganalisa melihat satu persoalan, jangan terlalu terlalu yakin dengan orang ngomong itu nggak bisa, jangan dulu. Kamu disuruh Allah berpikir gitu. Ya, nanti kalau kita memang analisa kita, oh memang ini nggak benar, silakan mau berontak, mau apa, tapi jangan ikut-ikutan. Gitu. Ya, anda itu kan ini harus jadi orang, ya, harus jadi orang. Kamu itu nggak boleh tergantung orang tua. Orang tua cuma mampu berapa sih? Tapi kamu harus belajar, harus menjadi anak yang pintar. Kamu harus bisa. Nanti jadi tuntutan dari kalian. Jangan mengandalkan orang tua. Orang tua itu cuma kewajibannya hanya memberikan pendidikan dan menikahkan kalian itu. Tapi kalau kamu males-malesan, kamu gak kurang punya gairah kerja. Jangan berharap kalau kamu nanti berhasil. Tapi kalau kamu bisa berhasil, bisa menyenangkan anak istri, kan kebanggaan kita dong. Masa kita sudah berkeluarga, anak kita sekolah aja nggak bisa yang terbaik. Kan kita tanggung jawab sebagai orang tua. Ya, nah sekarang kamu harus berpikir, tak ada harus kalau kuliah nanti, kuliah yang benar, kuliah yang pinter, cuma 5 tahun apa misalnya sih? Iya. Itu kan kayak main-main, kalau itu gitu loh. Yang penting tamat aja. Sekolah itu nggak akan lama, nanti lama tuh kehidupannya. Coba kamu hitung dari SD sampai tamat mahasiswa berapa tahun nih? 6, 3, 5, 16. Ya, itu pada saat ya, ini cara hitungnya ya. Kamu kan orang-orang eksak. Kamu apa dari masuk sekolah kan umur 6 tahun. 6 tahun tambah 16 berapa? 21, 22 lah ya, tamat sarjana.
Kamu mau hidup sampai tahun berapa? Sekarang tuh rata-rata hidup Indonesia 70 tahun lah. Ini jangan kita ngomong yang 50 mati ada. Kita ini kan yang rata-rata, jangan ini. Iya. Nah, kalau kita hidup sampai umur 75, sekarang Indonesia kan harapan hidup Indonesia 70. Mungkin tahun kamu udah 75. 75 dikurangi 22 berapa? Nah, 50 lebih panjang nggak dari 22? Iya, jadi korbanlah di sini nggak apa-apa. Tapi demi yang 55 tahun ini, kita nggak cara berpikirnya. Ya, Karena sekarang sekolah disuruh mamanya sekolah malas, disuruh belajar malas. Itu cuma berapa tahun kemalasan kamu. Jangan sedih nanti kalau kamu di sini susah. Ya, om kayak gini ini bukannya sederhana, banting tulang, kerja keras, nggak mau ngalah kayak. Iya, ya aktif. Saya ketua senang. Sekarang aja saya udah gitu, karena warga sini nanya, kok mau Pak jadi ketua RW bekas jadi dirut? Nah, aja bilang kan nggak apa-apa, nggak ada yang terhina. Saya kan bersosial gitu. Apa yang bisa saya bantu, saya pikirin, saya bantuin. Kan gitu. Nggak ada yang salah. Tapi banyak warga sini yang protes tuh, bekas dirut jasa marga jadi ketua RW. Itu saya ketawa aja, karena orang makin lihat jabatan. Iya. Kalau saya sudah saya lepaskan jabatan masa lalu, sudah lewat lah, nggak usah diinget-inget lah, gitu ya. Cuma diingat poinnya prestasinya doang, gitu. Kayak lirik lagu teman-teman, masa lalu biarlah masa lalu. Masa lalu. Jadi kalau saya ternyata saya selalu membawa saya biru, nanti saya nggak sehat hidup saya ya. Bro, saya udah lupa. Sekarang saya warga biasa, masyarakat biasa. Iya, udah lewat mau diapain sombongnya saya gitu. Ya kan? Nggak usah. Nah kamu sekarang coba, aku mau tanya, siapa yang making satu iklan? Iya. Ya, kamu? Bagus. Kenapa kamu nggak semuanya bicara ini? Aduh. Kamu nggak mau belajar. Kasih kesempatan yang sama. Jangan mau kalah. SMA cuma 3 tahun, tidak perlu semaput belajarnya. Kan selesai masih 3 tahun. Apa kamu mau 10 tahun jadi mahasiswa kan enggak? Tetap 3 tahun, tapi 3 tahun nggak punya prestasi dengan saya. Kamu usah, kamu pertahankan. Jangan mau kalah. Ya gini loh, kamu pikir dari sekarang anak-anakku, nasib kamu di tangan kamu. Bukan karena orang tua. Ya nasib kita itu kan ada Allah, tapi bagaimana nasib itu kita bawa, kita buat, kita asal itu bagus. Kalau kamu berhasil sekolahnya, nanti kamu jadi menteri, jadi apa, yang bangga itu bukannya kamu, lingkungan kamu. Orang tua jadi muda kembali, ya kan bangga. Orang tua umur 70 tahun, tapi karena anaknya misalkan jadi pimpinan di mana kan bangga. Seolah-olah umurnya jadi muda lagi. Tapi kalau kamu gagal, kamu narkoba, kamu sekolahnya nggak tamat, orang tua yang umur 60 tahun jadi kayak 80 tahun. Pasti tak? Karena saya udah ngalamin, sekarang saya itu udah 68 umurnya. Kamu berapa sih? 17. 70 tahun bedanya dengan saya. 70 tahun ya Pak. Bayangkan gitu loh ya. Tapi semangat gak kalah dengan kalian. Cover boleh tua ya. Boleh tua. Semangat saya gak mau kalah. Ibunya berapa? Puasa berapa? Dia Berapa sekarang umurnya? 47. 40 tahun bedanya. Jauh kan? Iya. Saya udah kerja di mamanya saya baru akhir gitu. Tapi ya harus semangat ya. Nah, saya cuma kesempatan ketemu saya. Kamu sudah menjadikan figur saya untuk masuk sana. Coba saya belajar, jangan mau kalah. Siap. Ya, jangan mau kalau bisa masuk perguruan tinggi yang minimal sudah rata-rata bagus. Kenapa mesti ke swasta? Bayar orang tua mahal. Untuk apa? Ini kan yang butuh SITB, UI, segala macam. Ya, bantu orang tuanya. Kalau kamu bisa pergi negeri, SPP-nya jauh lebih mudah dan murah daripada sekarang di swasta. Ya dulu saya masuk negeri itu bukan apa-apa, biar SPP-nya nggak bebani orang tua. Iya. Ya, nah
Dulu ompong ini juga tes ITB nggak keterima karena nggak bodoh, kurang belajar. Keterima di Undip, bener. Saya tes di Bandung, saya tesnya 2 di Bandung dengan Semarang, yang keterima di Semarang. Dan dulu saya merasakan karena saya ini kan senang olahraga, senang apa, kurang belajar. Misalnya sekarang coba saya belajar dulu, masih saya ITB, tapi udah lah, nggak apa-apa. Undip juga sudah kebagus kayak gini ya. Iya. Sama aja, mau Undip, mau ITB, kalau kita bawa diri gitu. Tapi kalau bisa diikuti, misalnya kan nggak jauh dari orang tua. Kenapa mesti sekolah ke Erlangga, misalkan gitu, dan kos lagi gitu loh. Iya. Nah kedua gini, saya tahu kamu ini siapa sih? Kamu harus lebih berhasil dari orang tua kamu, itu harus cita-cita. Ya. Kalau orang tua kamu cuma pegawai negeri, kamu harus lebih tinggi dari pegawai negeri. Itu baru bisa bangkit. Gak bisa kita harus di bawah orang tua. Orang tuanya apa? Papanya? Papa ini karyawan swasta. Swasta kan? Iya. Nah, kamu harus lebih tinggi dari bapakmu. Itu harus begitu. Jadi kehidupannya naik terus. Ya, jangan kamu nanti di bawah papa kamu. Jadi kalau anak tentara, papanya kolonel, kita harus jenderal gitu. Iya. Iya. Kalau papanya sersan, minimal kamu boleh kapten gitu. Dengerin deh. Jangan bapaknya sersan, kamu kopral. Ya. Itu namanya mundur. Tidak perlu bapaknya kopral, kita jenderal. Kita banyak kejadian loh. Tentara yang orang tuanya cuma seorang jenderal juga kan. Bangganya orang tuanya bangga banget. Dia juga tidak malu ngomong bapak saya ini kopral. Siapa itu bintang 2 itu sekarang? Sekarang saya bintang 2 anak kopral. Kan berhasil kan? Itu apa dia berhasil? Karena dia kerja keras, dia mau ini. Dan kedua dan ketiga itu jangan sombong. Itu harus bergaul dengan siapapun. Jangan congkak. Ya, ada yang kamu bisa mau ke sekolah bawa motor, ada yang nggak bisa. Motor aja nggak bisa, nggak bisa beli. Sombong. Ya, itu bukan ukuran. Yang beli motor itu kamu apa siapa? Bapakmu. Masa sombong, bukan duit kamu, duit bapakmu. Boleh sombong kalau itu penghasilnya kalian. Kalau boleh sombong, ini kan punya motor, kira-kira yang beli bapaknya doang juga. Ganti oli ya ganti juga orang tua aja. Masa mau sombong? Jadi kehidupan yang kayak ini kan sederhana begitu kita. Kita ada motor, ya, bisa punya toleransi dengan teman. Yang penting itu. Jadi sekarang itu sudah benar ya. Dalam hidup saya, kita tuh kompak banget dalam belajar. Ya, waktu saya mahasiswa itu saya ada 6 orang. Sekarang masih kompak banget gitu. Saya belajar bareng-bareng. Sekarang masih ketemu. Kalau ketemu tuh, aduh rasanya 5 tahun, 50 tahun yang lalu tuh kayak apa kita ini gitu ya. Nah dulu kita gini cari duit di mahasiswa karena orang tua kita pegawai negeri semua. Kita kan di fakultas teknik ya. Iya. Nah yang ada eksaknya itu kan di ekonomi itu ada fakultas ekonomi. Jadi saya dulu, saya belajar sendiri dengan teman-teman kita ngajar di fakultas ekonomi, matematika. Iya. Jadi di situ oleh mahasiswa ekonomi kita dikasih duit, tapi kita ngajar ngasih tahu dia yang pelajarannya kalkulus. Jadi rata-rata ekonomi kan juga kurang eksak lah ya, kan kita kan orang eksak biasa belajar. Jadi kita bertiga timnya dulu. Kita membuat bareng-bareng, kita dulu nggak ngajar mereka, bukan ngajar lah, tutor namanya. Itu setiap hari Minggu. Ya. Kita ngomong, kenalnya orang berapa, dan jam jamnya, honornya terserah, kelas saja. Ada yang kata 10, kita kasih pelajaran kalkulus. Jadi kita kayak asisten lah, jadi kita bimbing. Nah, mulut ke mulut kan, karena teknik kasih kita lulusnya banyak katanya ikut lagi, dan saya dapat duit. Itu banyak banget yang bisa kita ciptakan kalau kita mau. Ya. Ya, kayak kamu nanti di mana kekurangan yang lain kamu isi apa gitu. Nah setelah saya tingkat 3 ya, kita duduk tim lagi bertiga sama-sama. Kita dulu menyelesaikan ujian-ujian tahun 59, tahun 60, kita kita kirim dengan TU-nya fakultas kan. Tapi soal ujian ya, kita garapin, kita jawabin, terus kita
kita stensil, kita jual, laku. Nah ya gitu, tapi kan kita kan nggak bisa tidur, kan kita malam kerjain. Nanti stensilnya kita suruh TU-nya teknik, kita kasih duit. Pokoknya kalau laku kamu dapat duit dari itu lah kerjaan kita. Ya, jadi jangan hanya maksudnya tergantung orang tua, kasihan orang tua juga kan. Ternyata kurang nggak pernah cukup sekolah itu. Nanti minta mau minta duit habis duit kos apa duit dari mana minta lagi. Jadi beban harus membuat dan menciptakan apa yang bisa kita tambah atau sehingga kamu dari muda itu sudah bisa belajar, bisa mandiri. Ya. Jadi yang dulu kerja keras mahasiswanya juga halal, jual, itu aku kan halal. Iya. Ya, banyak itu ada pelajaran mekanika teknik, ujian kita kan ada konstruksi petron, kita jawabin semua. Karena tekniknya orang TU, teknik kita stensil, kan dulu kan belum ada ya kayak sekarang. Dulu masih kita stensil itu aja pakai stensilnya fakultas itu kita bayar. Ya sama-sama dapat duit kan. Nah itulah, ini yang saya ceritakan pengalaman ya. Tapi kan sekarang tak sama dengan tahun saya dulu. Silakan kamu nanti menciptakan seperti apa. Kebersamaan ini harus mendapatkan sesuatunya. Kita belajar bersama seperti ya. Kamu IPA kan? IPA. Di bahasa Indonesia kan didetailkan IPA kan bahasa Indonesia nggak ditinggalin. Lintas minat. Ya nggak apa-apa. Jarang anak-anaknya pulangnya lebih sore kayaknya. Tapi IPA-nya kamu sekarang lebih gampang dibanding zamannya saya dulu. Jauh. Kamu ada pelajaran geometri nggak? Geometri. Stereo ada nggak? Aljabar analit ada nggak? Nah, ada dibuang semua. Di lab kita tuh ada ya. Cuneo, stereo, aljabar analit, fisika, kalau fisika masih mungkin ya. Terus matematik, kimia, rasanya nggak pernah bisa hidup 3 tahun, 2 tahun lah ya, karena tingkat 2 kan. Gitu. Cuma boleh liburnya minggu. Ampun bener deh. Ya, tapi kalau mau jadi gitu, ya harus. Kamu kasih, kamu bisa berasa kasih. Kamu temennya dan caranya gimana metodenya. Sharing misalnya. Iya, untuk memotivasi. Gimana caranya? Dia ini bukan pintar, tekun dan hasil. Itu bedanya. Iya. Kalian itu belum bekerja dengan seperti dia. Dia mungkin belajarnya 3 jam, kita belajarnya setengah jam, ya kalah. Ya kalah. Saya dulu SMP ya, punya teman, orang tuanya buka warung jual rokok. Ya, namanya Haris. Dia dapat tugas dari orang tuanya setelah pulang sekolah antara jam 3 atau jam 2 sampai jam 6 sore. Karena bapaknya dari pagi sampai siang, anaknya ini kami SMP ya, pulang, anaknya ganti bapaknya pulang. Di kelas juara. Saya intip karena dekat rumah saya kan. Kok pinter. Yang jam 2 sambil nunggu warung dia belajar gitu. Oh ya kalah kita kan gitu. Ya kan ya sambil nunggu warung ya kan tidak menit orang beli rokok lah kita. Kan banyak waktu yang kosong, dia belajar di situ. Nah kita main bola lah, main apa lah, main hujan-hujanan. Iya. Kalah. Bilang waduh, hebat. Nah, kalian tuh bisa gitu. Jadi jangan cepet puas, jangan cepet mau main. Nanti main, kalau udah kayak saya baru mau main kemana aja. Iya, kalau kamu sudah tamat sekolahnya mau main silahkan. Nah, sekarang cuma 3 tahun mau main apa? 3 tahun tuh pendek banget loh, anak-anakmu belajar yang tekun, gak ada kekurangan, gak ada kerugian, nyesel kamu nanti, bener ya? Saya sudah nyesel dulu, saya harusnya lebih pintar lagi. Kalau saya mau tekun belajar. Nah, tapi memang sudah itu. Nah sekarang kan kamu belum lewat masanya. Sesuatu itu sesuai kan setelah kita selesai. Kan? Kalau saya tahu kayak gini persaingannya, saya dulu belajar lebih keras lagi, mungkin jadi menteri saya. Waduh. Iya. Benar. Siapa menteri ya? Bukan sombong, saya teman semua menteri waktu saya. Karena tahu. Iya.
Nah, mereka rata-rata kan tamatan luar negeri sekolahnya kan. Nah kita gimana mau belajar juga malas. Bahasa Inggris harus modal. Ini disuruh belajar bahasa Inggris kursi kan orang tua ngeluarin duit minggat gitu malah nggak masuk kelas gitu ya. Jadi kita mengimprove diri kita sendiri kalau kita mau jadi orang. Tadi cuma pesan satu aja yang pesannya saya ya. Kalau kamu berhasil nanti yang paling senang cuma orang tua. Bagaimana membahagiakan bapak ibumu? Nah itu aja dengan adik-adikmu atau kakak-kakakmu. Apa yang terjadi kalau kamu berhasil bisa mengangkat harkat orang tua, bisa mengangkat martabat orang tua dengan keluarga, dengan adik-adik. Ya, saya itu kalau orang keluarga semuanya mogok di jalan tol lah. Telepon Adit aja tuh, nanti dia ngurusin. Kan cuma lumayan satu, tapi kan lumayan jadi kebanggaan. Iya. Pokoknya kalau mogok di tol, ngurusin saya. Jadi kalau yang mogok, om, mobilku mogok, tuh kamu angkat. Ya, dulu ya om, kan gitu. Sampai tetangga kalau apa-apa urusannya dengan saya dulu. Tapi kan ada kelebihannya dia Pak. Iya. Kalau nggak ada apa lagi kelebihannya orang yang minta tolong nggak ada. Kan ada utang. Iya. Lumayan lah, walaupun mogok kan lumayan. Mbak saya pernah nggak mogok mobil di jalan? Nggak ada. Nggak ya kenal aja. Banyak sampai sekarang kemarin kan, saya punya kakak ipar. Nah, dia ada pertemuan di Sentul. Nah kakak ipar saya itu kakaknya ada. Dia ini kakak ipar saya perempuan, namanya Lina. Dia punya kakak namanya Hendy. Tahu-tahu saya telepon oleh kakak ipar saya. Gimana deh di rumah? Tuh Bang Hendy mogok di kilometer 17 tapi di tengah-tengah kan Pak. Waduh. Tolong bantuin gimana? Aku sudah pensiun. Ya, ini cerita real ya. Iya. Tapi karena saya punya teman-teman yang masih ada, saya tinggal telepon aja adik-adik saya. Saudara saya mogok segera diangkat bahaya. 10 menit di laporan, udah Pak, udah ketemu mobilnya Pak, udah kita pinggirin Pak. Nah, kan seneng lah. Iya. Nah kalian juga harus minimal harus ada cita-cita maksud saya ngomongin itu cita-cita ya. Iya. Mau jadi apa tuh kan kita yang tentukan. Kamu mau masuk apa? Saya aktuaria. Hah? Aktuaria. Asuransi. Asuransi. Dari IPA. Dari Kenapa? bidangnya memang Hobi kamu? minat medis. Oh iya nggak apa-apa juga nggak salah. Ya, kenapa nggak ke teknik atau kemana ke dokteran? Nggak kuat ya. Nggak kuat. Mata di mata. Di mata ya. Nggak apa-apa. Kalau Saya kasih tahu ya. Iya. Kalau soal harta kekayaan tidak bukan begini ya. Sarjana hukum banyak lebih kaya daripada sarjana teknik. Ini nggak maksud saya. Ya. Iya. Ya. Jadi maksudnya bukan sarjananya, tapi bagaimana kitanya nantinya. Gitu. Mau sarjana apapun dari kita, mau jadi orang mampu atau kaya itu dari kita tanya. Ya, dia kan mau milih dari apa? Nggak apa-apa, nggak apa. Nah, itu kalau profesional luar biasa, ya kan? Iya. Luar biasa itu. Kalau untuk kepada dana pensiun yang dihitung gitu, kalau umurnya sekarang pensiun berapa tahun lagi dia mesti berapa kan? Iya. Tadi mau nanya apa? Oh, tidak, tadi nanya bercanda aja Mbak. Apakah Pak Suyuti pernah mogok di tol juga? Enggak. Oh, iya. Wah, banyak sekali ya yang bisa kita Enggak, dapat. saya cuma ngasih semangat aja. Iya. Siap. Kalau zaman tadi kan kamu tulis saja apa tadi itu enggak ada artinya. Saya mau ketemu orang 7 ya. 8. Apa? Delapan. Saya bangga sekali. Nah, saya cuma menitipkan tadi dan itu yang saya rasakan. Karena kalau kamu kan belum merasakan. Saya udah pernah zaman umur kalian dan kalian belum pernah jadi umur saya kan. Itu bedanya kan kecil, tipis Betul, ya. betul, betul. Saya pernah umur kayak Anda 15-16. Hmm. Tapi apakah kamu pernah berumur kayak saya 68 tahun? Belum. Jauh, jauh. Kan? Iya. Berarti masih bisa divisi yang banyak agar supaya lebih berhasil dari saya. Iya. Bisa. Saya bukan orang istimewa. Saya orang tua saya orang yang pegawai negeri biasa, bukan orang yang luar biasa. Ya.
tapi kemauannya saya nggak mau ngalah. Sebelum nyerah, sebelum semaput saya nggak mau kalah. Iya. Mau olahraga, mau sekolah, mau apa saya nggak mau kalah. Tapi bukan mau menang-menangan ya. Iya. Karena kita harus adu prestasi. Kalau nanti sudah menyatakan kalah ya saya akan hormati saya kalah. Tapi sebelum dinyatakan kalah menang saya sudah kalah. Yuk. Kalau sudah ada itu di sifat Anda, mudah-mudahan kamu di tempat manapun kamu bisa menang. Tapi sehat ya, bukannya menangnya dengan cara situ kiri, situ kanan. Kompetisi yang normal. Iya. Ya kayak kita di sekolah kan siapa itu kan normal. Ya, kalau SD masih bisa orang tuanya deketin gurunya, bisa juara. Tapi kalau SMA sudah nggak bisa lagi. Betul-betul deal karya kita. Nah kalau kamu sudah bisa dari situ tidak mau kalah, nanti pada dimanapun itu akan berbenah terus. Alah nggak apa-apa dia juara satu lah, memang dia pinter saya goblok. Kan bapak-bapak udah kecil dirinya goblok. Padahal kamu tuh bukan goblok, kurang belajar. Ya kamu bilang goblok apabila sama-sama belajar ya. Kamu belajar 8 jam, saya 8 jam, saya kalah, berarti saya goblok dengan dia. Ini belum apa, memang dia pintar, saya goblok. Lah dia belajar, kamu nggak belajar, kamu dirimu goblok. Ya gobloknya nggak belajar. Coba kalau belajar, belum tentu kamu kalah. Iya. Tapi kan senangnya males. Ya, kamu tuh umur sekarang tuh nggak perlu tidur 8 jam, 6 jam, 3 jam. Ya, 3 jam tidur. Tidur jam 10, jam 11, bangun jam 3, sholat, belajar tuh cukup. Yang butuh banyak itu saya yang udah tua. Ini malah kamu lebih banyak dari saya, kan aneh. Ini cukup 5-6 jam cukup hidupnya. Sisanya belajar, jangan mau. Ini kan dikit-dikit mata kalau belajar baru bukan 3 lembar kan. Yang ngatur itu siapa? Setan. Benar deh. Yang bikin kamu ngatur itu setan. Tapi kalau kamu lawan, 5 menit kemudian kamu masih menang. Tapi kalau waktu setan godain dah, tidur. Itu bener berarti kalau ada setan. Coba kamu lawan 5 menit aja setannya, menang kamu. Ya, buktikan omongan itu. Ya, sama dengan kamu siapa senang rajin baca Quran. Iya. Kalau 2 lembar kayaknya hebat. Kamu baca komiknya. Mau 1 buku aja nggak pernah ngantuk. Baca Quran 2 lembar udah mau tidur ya. Karena saya ngalamin. Jadi saya cerita. Berdasarkan pengalaman. Itu kan ada pengalaman. Itu nggak boleh bohong itu ya. Saya kalau baca Quran 3 lembar lagi rasanya godaan setan. Ya gitu ya. Iya. Udah malam. Iya. Terima kasih, mohon maaf banyak Iya. buyutnya loh ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak kita juga sudah disempatkan diluangkan waktunya. Ya malam-malam begini mengganggu istirahat. Enggak, saya senang lah. Wah. Karena memang saya senang ngasih ngomong acara senang gitu. Waduh, kurang lebih sama Ya kayak dari Mbak dulu saya saya. tuh punya karyawan tuh waktu saya direktur jasa marga, karyawan saya itu 30.000 lebih. Ya kan nggak mungkin saya nggak ngomong, ya loh. Iya. Gimana kerja jujur, gimana kamu dengan keluarga hidupnya seperti apa, kan mesti ngomong, nggak mungkin kamu diem-diem aja Iya. kan? Iya betul. Ya kan? Ya, kekuatan saya cuma ngomong, meyakinkan. Nah, kamu datang dengan saya, mungkin jalannya Allah, saya cuma bisa sharing dikit aja, belajar, semangat ya, jangan sombong, bantu orang tua. Bantu itu nggak perlu orang tua itu kamu kasih apa-apa, jangan bikin pusing dia. Jangan bikin pusing dia, sederhana kan? Ya kan? Kalau kamu juga nggak bikin pusing orang tua, itu kamu pahalanya udah besar banget. Ya, apalagi kamu bikin orang tua mati muda bisa, kamu narkoba, banyak loh kejadian. Kayak apa dosa kita? Ya saya dulu dibanggakan ibu saya. Saya hebat. Kan alhamdulillah. Orang tua bangga ya wajib dia bangga dia yang lahirin saya. Tapi saya bilang bu, tapi jangan kebablasan bu sombong. Tapi dia tuh bangga bener. Saya cerita aja dengan kalian. Sebelum
sebelum meninggal ya. Saya kalau pagi-pagi saya punya 3 anak gede. Pagi-pagi dia berusaha, nah sehat nggak ya? Saya iya pun. Itu kebanggaan kan, tenang. Padahal kan dia tahu kalau saya itu sudah beristri, anak saya udah gede dan mahasiswa, anak saya pada itu. Tapi karena dia bangganya pagi-pagi begini mah, ilus-ilusnya sehat ya nak ya, jangan capek-capek. Ya gitu aja. Tapi kan itu bentuk kebanggaan dia gitu. Nah, senang nggak kalian bisa kayak gitu? Iya. Tenang. Ya kan, jangan bikin orang tua itu lebih melama menderitanya, sakitnya. Dan terakhir dari saya sebelum kamu ninggalkan tangga saya, jangan ibu dibikin kalimat ya. Ya, dilarang benar. Dia sakit benar kalau gitu. Jadi satu saat kamu tegur ibumu, mama ini, jangan kata-kata itu keluar dari mulut kamu. Gitu. Ya, susah kamu nanti hidupnya susah. Sesakit-sakitnya kamu dimarahin apa, jangan keluar mama ini. Saya ingat ya, ulang tahun ini ingat ya. Jangan ada kata itu orang tua berbekas banget. Untuk ibu, kalau bapak nggak apa-apa, bapaknya kuat misalnya. Yang saya pesan itu kamu ke ibu, kalau ke bapak kamu mau dicaci maki, bapaknya nggak sakit hati. Makanya kenapa ada suatu istilah sorga di bawah kaki ibu, istimewa. Makanya nyusuin kita berapa tahun. Ya, waktu dia melahirkan kita itu, dia tuh antara hidup dengan mati. Jangan itu, kamu harus percaya itu perempuan pada saat itu. Saya udah melihat waktu anak saya melahirkan. Sebelum saya melihat kan saya nggak tahu kan waktu begitu beratnya. Iya. Ya, jangan ada kata ibu ini. Memang kayaknya kamu guyonan ya. Iya. Ya kayaknya, tapi itu nggak boleh kata-kata itu diucapkan. Apapun namanya, mau dicaci maki, mau diapain, memang anak dengan orang tua itu nggak ada yang nggak sayang dengan anaknya. Ya, kalau kata-kata dari seorang ibu keluar itu karena kamu udah kebangetan. Nggak mungkin kalau nggak kebangetan keluar dari mulutnya. Ya, apa aja dikasih kok. Ya. Jadi gitu aja ya. Iya. Ya udah, Mas. Jadi kalau aku dengar ada dengan mamanya Mas. Waduh. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang lain terserah mau ngomong apa. Tapi mama itu jangan, terutama perempuan. Karena yang sering banyak ngomong gitu anak perempuan. Bener. Ya, maksudnya nggak jelek sih. Ya, itu cuma mamanya kok gini ngomongnya gitu ya. Tapi itu adalah untuk orang tua nggak bagus. Untuk kalian. Ini dibiasakan. Ya, apalagi nanti kamu sudah punya suami, sudah berhasil gitu. Sudah punya mobil 4, mamanya ngomong, mama itu kan kuno ya. Dia lupa waktu masih kecil disusui oleh siapa gitu. Iya. Rata-rata perempuan. Apalagi kalau nanti kalau suaminya tentara jenderal pokoknya, mama ini jenderal nih suami gua nih, gitu. Sombong banget. Ya, jangan ya. Iya, Mbak. Iya, terima kasih, Mbak. Minum dulu. Iya, minum. Dibawa aja. Ya. Ya, dibawa aja. Oke, Mbak, kita Malam besok sekolah kan? Ya, sekarang Monggo. kita closing dulu. Mungkin teman-teman sekian yang dapat kami sampaikan wawancara kita hari ini bersama Mbah kita tercinta, asik. Walaupun baru kenal 1 jam, tapi sudah jadi yang dicinta. Memangnya dia sudah bertahun-tahun tidak dibalas juga. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena sesungguhnya segala kesalahan hanya datang dari kami dan segala kebenaran dan kesempurnaan hanya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.